Malikin. Oke, gantian ya, Gimana? Ya? Enggak, sampai di situ Anda setuju. Kita harus memahami, berarti kita harus memahami bagaimana nanti di surga, ininya bagaimana, kedudukannya bagaimana, duduk di sebelah ini maksudnya gimana, kancing bajunya berapa, berarti kita harus paham di itu semua. Bukan itu, enggak ke situ. Gini lah, itu adalah bagian-bagian dari mengasihi Tuhan lah. Jadi mengasihi Tuhan yaitu percaya dengan teladan yang Dia tinggalkan, percaya dengan firman-firman yang Dia nyatakan. Oke, baik. Juga, bagian jadi enggak itu bagian daripada mengasihi Tuhan. Enggak, saya sudah nangkap poinnya. Ya. Bagian daripada mengasihi Tuhan. Oke. Belum. Silakan, selesaikan. Salah ya, jadi di antaranya itu mengasihi Tuhan adalah percaya bahwa memang benar-benar Tuhan yang menebus kita, menyelamatkan kita, benar-benar Tuhan yang rela mati di kayu salib, benar-benar Tuhan darahnya tercurah. Itu harus diakui. Bukan itu yang kita bahas, bro. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas tadi mengenai apakah tubuh Yesus itu dia langsung 9 bulan atau bentuk proses seperti umumnya proses. Lagi. Bukan, karena begini, karena sebentar Malikil. Masuk surga itu diselamatkan itu bukan karena memahami itu. Mau pemahamannya itu salah, bukan itu Malikil. Iya, memang nggak ada urgensinya. Bukan masalah itu bukan esensinya. Aduh, esensi kekristenan bukan di situ. Esensi kekristenan itu adalah iman dan perbuatan. Ada nggak action kita itu? Action kita itu apa? Untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Itu esensinya. Bukan kita itu berdebat mengenai tubuh Yesus itu melalui proses bukan saya yang ribut, lainnya yang mau ke situ. Gini. Iya, Anda bukan. Anda itu memaksakan bahwa kalau orang tidak sepemahaman dengan Anda, tidak memahami seperti cara Anda paham, berarti orang tersebut akan masuk neraka. Sekarang saya tanya, makanya begini Bro Malikil, dengar dulu ya saya ya, gini. Tapi orang kasih waktu Kristen, saya bicara ya. Anda sama dengan orang-orang yang mendewakan Tritunggal, mendewakan paham Tritunggal maksud saya. Anda sama dengan orang-orang yang mendewakan atau mentuhankan doktrin. Contoh ya, terus punya Tuhan itu sebelum saya beli rumah apologet, Peang. Sebelum saya beli rumah apologet, pada waktu dengarkan saya Malikil. Gini ya, yang saya katakan, nah dia ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan tapi tripersonaan susoporstodian persona ina substansia bisa ya, oke. Jadi gini lah, kalau mengasihi sesama kan sudah tahu. tidak percaya tubuh Kristus itu adalah Sang Pencipta yang nyata. Alkitab memberikan sebentar gantian lah dengan melawan Alkitab. Baik, bisa nggak jawab? Baik. Jadi Anda ini sudah menjadi polisi. Anda sudah menjadi polisi surga. Ini masalahnya. Anda jadi polisi surga gini loh. Oke, jadi orang Kristen itu diselamatkan atas pengertiannya terhadap hal-hal yang kosmik, begitu ya? Taat kepada firman Tuhan itu loh orang Kristen. Oke, mengasihi Tuhan. Tadi Anda udah ngomong, saya ngomong dipotong lagi. Anda tadi udah ngomong, udah saya dengar. Giliran saya ngomong, gimana? Bisa saya ngomong sekarang? Lanjut. Ya. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Cara mengasihi, gini, kita nggak usah mengasihi Tuhan dulu lah. Bagaimana cara mengasihi bos di kantor? Cara mengasihi bos di kantor adalah dengan melakukan yang dia suruh. Contoh, Anda seorang karyawan di kantor, ya. Kalau Anda mengasihi bos Anda, artinya tugas yang diberikan kepada Anda itu Anda kelarin. Masalah bos itu dia tidur jam berapa, dia pergi kemana, itu bukan urusan kita. Bos istrinya berapa ya?
di dalam dompetnya ada berapa duit ya? Dia kalau naruh duit kebalik ke kiri atau kebalik ke kanan? Gambar Soekarno-nya yang ngadep ke sini atau ngadep ke sana? Itu bukan cara mengasihi, bos. Bukan itu. Sepatunya bos itu turun dari surga atau ciptaan Cibaduyut? Bukan itu cara mengasihi. Cara mengasihi Tuhan itu, cara mengasihi Tuhan Yesus itu bukan urusan kita, Malikil. Orang mau mengatakan tubuh Yesus ciptaan, itu pemahaman dia. Pemahaman dia sampai situ. Orang mau mengatakan tubuh Yesus bukan ciptaan, itu pemahaman dia. Tapi bukan karena itu seseorang itu dihakimi. Percaya sama saya, Malikil. Orang yang Kristen, dia punya pemahaman. Berarti tubuh Yesus diciptakan. Ada juga Kristen yang mengatakan tubuh Yesus tidak diciptakan, tetapi dilahirkan. Percayalah sama saya, Malikil. Bukan itu yang dilihat Tuhan Yesus. Yang dilihat Tuhan Yesus adalah apakah kita itu melakukan perintah-perintahnya. Hal-hal seperti itu, Malikil, beda kita. Kalau beda, Anda jangan jadi polisi. Lalu Anda katakan yang tidak sepemahaman dengan Anda masuk neraka. Bukan itu. Makanya saya pernah bilang begini, Malikil. Saya pernah bilang begini. Banyak sekte, banyak denominasi di dalam kekristenan. Mereka punya pandangan yang berbeda-beda. Makanya saya bilang, ukurannya adalah apakah seseorang itu mengasihi Tuhan Yesus. Karena ada tertulis di dalam Alkitab kita begini, Malikil. Ini supaya ayat pengingat kita. Supaya kita itu jangan jadi polisi surga, ya. Saya bacakan ayatnya. Ini ya, kemarin sudah saya ini kan. Sambil Anda bicara boleh? Silakan sambil Anda bicara. Saya menunggu aja. Nanti kepotong. Lanjut. Coba tolong bantu saya menemukan ayat. Tidak seorang pun mengenal Allah kecuali anak. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Yohanes 1. Coba. Yohanes 1:18. Baik. Yohanes 1:18. Oke, Yohanes 1:18. Sabar ya. Sabar. Gimana Bro Hanso? Suara saya sudah boleh? Kawan-kawan di bawah kok nggak dengar ya suara saya? Yohanes 1:18. Iya. Kecil ya suara. Yohanes 1. Ini gimana? Sudah besar? Aman? Oh iya, oke. Kupingku udah mau pecah, soalnya di sini di earphone-nya besar sekali. Bukan ini. Ini tidak seorang pun mengenal Allah, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang bukan ini. Ayatnya bukan berbunyi seperti itu. Bagaimana? Ayatnya berbunyi tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Anak, Matius 11 ayat 27. Matius 11 ayat 27 itulah ya. Matius 11:27, sebentar. Iya. Nanti Anda salah-salah lagi nih. Matius 1. Bukan kan lainnya. Lainnya yang tidak Matius berapa? Matius 11. Matius 11 ayat 27. Ayat 27. 27. Nah, Baik, Matius 11 ayat 27. tapi kita Bukan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Oh iya, benar. Nih, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Sekarang apakah Anda berani mengklaim bahwakah sang anak sudah menyatakan kepada Anda? Sekali lagi saya bacakan ya, nih. Karena udah banyak sekarang menjadi polisi doktrinnya paling benar. Kalau nggak percaya doktrin dia masuk neraka. Dengar, perhatikan nih. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Perhatikan, ini poin yang kita bahas ya. Supaya nggak ada jadi orang jadi polisi doktrin. Perhatikan, tidak seorang pun mengenal anak selain daripada Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya
anak itu berkenan menyatakannya. Ini supaya kita nggak usah jadi polisi doktrin. Kita fokus. Kenapa sih kita nggak fokus saja mengenai bagaimana cara kita hidup? Seperti saya bilang tadi, bagaimana cara kita mengasihi bos kita dengan cara melakukan apa yang disuruh. Misalnya, Malikil, tugas Anda dalam sehari ini, 1, bersihkan kloset, 2, cuci piring, 3 ini. Itu, kalau Anda mengasihi bosmu, itu kerjakan itu. Masalah bosmu nanti tidurnya ngadep utara atau ngadep selatan bukan urusan kita. Bukan urusan kita Sudah, itu. gantian ya, Lai. Boleh, gantian. Silakan, terakhir, Gantian habis ini ya. udah ya. Oke. Bukan habis itu sudah, Lai. Kenapa? Lai, harusnya Lai itu lebih mendalami Alkitab. Ini, Lai, ya. Jadi tentang menuruti firman Tuhan, taat kepada Alkitab itu termasuk mengasihi Tuhan. Nah, saya tadi bilang Lai didapati tidak mengasihi Tuhan dengan tidak taat terhadap firman Tuhan. Oke, karena Alkitab tidak mengasihi Tuhannya berkata- gimana? Bentar. Karena Lai tidak percaya firman Tuhan. Oke, tidak percayanya di mana? Lai berkata dagingnya itu bukan pencipta. Alkitab berkata daging itu adalah sang pencipta yang disalib. Oke, dagingnya adalah Yang sang mati itu pencipta. adalah- Baik. Sebentar, Lai. Iya, sebentar. Saya lanjutkan. Jadi ayatnya itu di Efesus 2 ayat 15 sampai 16. Ayatnya di sana. Theos yang sang pencipta itu disalib. Nah, Lai kan didapati tidak taat firman Tuhan. Lalu Lai berharap masuk surga. Masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal. Oke, Lai. baik. Lalu Baik. Lai, sebentar Lai, sebentar dulu. Jadi Lai mengaplikasikan mengasihi Tuhan bukan hanya seperti yang Lai jabarkan, ada lebih dari itu. Artinya Alkitab menulis Tuhan mati. Lai harus imani, itu bentuk mengasihi Tuhan. Alkitab berkata Allah mati, Allah disalib. Lai harus beriman. Alkitab berkata yang maha tinggi menebus kita dengan darahnya. Lai harus mengimani. Tidak boleh Lai tidak percaya. Kalau Lai tidak percaya, itu bentuk pemberontakan, tidak mengasihi Tuhan namanya. Oke, baik. Nih, lalu Lai Baik, sekarang saya jawab sebentar, dulu. Lai, sebentar dulu Lai, bentar. Lalu Lai membawa Matius 11 ayat 27. Begini Lai ya. Gini, terjemahannya, tapi jangan dulu dibahas ininya ya. Bunyinya begini, itu adalah conjunction kondisional. Ya, conjunction kondisional. Jadi bunyinya tidak seorang pun mengenal anak jika bukan bapa, dan tidak seorang pun yang mengenal bapa jika bukan anak. Nah itu conjunction kondisional. Artinya ada prasyarat, tapi nantilah kita bahas itu. Nggak ada hubungannya sebenarnya dengan apa yang kita bahas. Tapi tentang mengasihi Tuhan Lai, itu adalah mengaminkan semua firman Tuhan, mengaminkan semua pekerjaan Tuhan, itu bentuk mengasihi Tuhan Lai. Nah, Oke, salah satu mengasihi Tuhan itu adalah salah satu mengasihi Tuhan itu adalah Yesus berdoa kepada Yesus gitu ya. Percaya, bukan berdoa kepada Yesus, nggak ada Yesus berdoa kepada Yesus Lai. Gini. Oke, Yesus berdoa enggak? Gini, Sebentar, Yesus berdoa enggak? Berdoa kepada siapa? Tidak ada Tuhan Yesus. Gini lah ya, saya kasih tahu lah ya. Aduh, mau mat ya ini. Sebentar, Yesus berdoa enggak? Gini, Yesus berdoa enggak? Berdoa. Oke, Yesus berdoa ya, jangan bolak-balik lagi ya. Berdoanya, berdoa kepada siapa? Tidak ada berdoa kepada siapa. Coba lah bawakan ayatnya, ada nggak? Berarti tidak berdoa kepada siapa-siapa? Ada lah ya. Tidak, karena berdoa itu kan kemarin saya sudah jelaskan lah ya. Isi hatinya itu diungkapkan. Tidak ada satupun, sebentar lah, tidak ada satupun ayat Alkitab ada kata pros dijelaskan kepada Tuhan Yesus dalam konteks berdoa. Nggak ada lah ya. Jadi Tuhan Yesus waktu berdoa dia ngomong sendiri ya? Iya, dia berbicara sendiri, tidak ada orang yang dia tuju, nggak ada. Nggak ada yang dia tuju. Oke. Ya, ketika dia berkata ya Bapakku itu gimana? Itu bentuk vokatif lah ya.
Itu bukan akusatif. Hakikat Jadi ini kalau udah bagi begini, hakikat ini. Ini kayaknya Bukan. hakikat ini susah ini. Masalahnya Hakikat gini lah, alamiah ini. No, saya tidak mau masuk ke hakikat. Hakikat Saya tidak mau alamiah ini masuk ke sana. udah susah ini. Gini aja dah. Gini aja dah. Sebentar Ada dulu. suara gini, Kasih ada waktu suara lah dari saya. surga. Sebentar, gini Malikil. Ada suara dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan." Itu suara siapa? Kan Anda percaya bahwa Yesus adalah firman. Itu suara kan firman. Berarti Yesus itu kan. Iya, suara siapa? Suara Yesus. Kenapa lah tidak? Lah kan Anda percaya Yesus adalah sang firman. Lalu ada suara terdengar. Itu firman bukan? Kenapa Anda bertanya itu? Iya, firman siapa Memang itu? ada berapa firman? Firman siapa? Ya firmannya Bapak kan Yesus katamu. Benar toh? Bapa di surga itu adalah Yesus. Yesus itu kan, iya kan kamu berkata lah begini loh lah gini ya. Kemarin kan saya tanya, Yesus itu sebelum dia hadir, Susah. Berat ini teman-teman, sulit ini teman-teman. Sulit. Oke, kita kasih naik ada Tommy. Ya, silakan Tommy. Ya, Tommy silakan. Tapi teman-teman, sekalipun demikian teman-teman, saya pernah bilang begini teman-teman. Banyak orang memahami hal-hal yang kosmik itu kita nggak sama. Saya dengan Anda memahami hal-hal yang kosmik itu nggak sama. Tetapi teman-teman, bukan karena perbedaan itu teman-teman, kita itu lantas tidak diselamatkan. Dan saya nggak pernah mau menghakimi dia, oh gara-gara itu kamu masuk neraka. Enggak. Ya silakan, Tommy. Tommy? Oke, baik. Kita turunkan ya. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Alek Decide. Ya silakan Alek. Request cancelled. Yosua. Yesus berdoa kepada Yesus. Bapak yang di surga. Harusnya bukan begitu Malikil. Ganti aja, aku yang di surga gitu. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. PDM Raffles. Ya, silakan PDM Raffles. Teman-teman, nampaknya memang kita harus kelarin dulu nih ya masalah-masalah ini teman-teman. Karena ketika saya mengeluarkan statement-statement ini, tidak sedikit orang-orang Kristen yang awam-awam begitu, yang mengatakan bahwa statement-statement saya itu sesat. Saya pengen gini aja lah, saya mau belajar dulu lah sama kalian ya. Coba, tolong teman-teman, di mana sih kesesatan saya gitu. Ketika saya menyatakan apa yang saya baca, saya pelajari, saya gumuli selama 13 tahun, coba tunjukin dulu kesesatan saya di mana. Ya, PDM Raffles. Teman-teman, kita akan buka sesi seperti itu ya. Ya, Abang Kristen atau Islam, Bang? Kristen, Bang. Kenapa, Bang? Tidak, maksudnya saya Kristen. Iya, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Nah, gimana ini? Udah disuruh Teman-teman saya ini nggak gigit loh. Nah, ayo coba. Gini, coba teman-teman naik ke sini.
Banyak ada nggak banyak ya. Sebagian orang bilang begini, Edis, kamu itu ya tidak bisa kamu itu menerima kebenaran. Kamu itu salah. Penyaliban Yesus itu adalah rencana Bapa di sorga. Kok kau bilang rencana iblis? Coba teman-teman, saya pengen coba diluruskan dulu. Jangan mau ngelurusin saya tapi Anda sendiri bingung gitu loh. Gimana saya mau mengganti apa yang saya utarakan kalau Anda sendiri bingung? Selamat Ya, malam silakan. Bang Edis. Arianus, silakan Bang. Selamat malam, Nyalakan Bang. kamera dulu. Malam Bang, silakan Bang. Maaf Bang, saya setuju dengan Abang. Saya cuma Oke, tes baik. like Kalau tadi. setuju langsung saya turunkan. Kalau setuju saya turunkan ya. Coba yang nggak setuju teman-teman. Maksud saya itu gini loh, jangan kalian itu ngomongin di belakang gitu loh. Edis bilang Tritunggal buang ke tong sampah. Coba gini loh, kalau ngomong tuh ngomongnya sama saya. Jangan ngomong di luar demi apa? Demi viewers. Teman-teman, banyak orang kalau live dia membahas sudut pandangnya sendiri, membahas ini sendiri. Nggak ada yang nonton. Nggak ada yang ngasih gift. Tapi kalau ngomongin saya, wih, kalau ngomongin Edis asik nih, banyak yang wih, banyak gift coy katanya. Keterusan. Teman-teman saya bilang jangan gitu. Nggak fair itu namanya. Nggak fair. Coba naik langsung, coba luruskan. Kalau misalnya menurut Anda saya itu salah, saya itu orangnya sangat terbuka. Yuk coba. Naik ke sini, di mana salahnya saya itu? Anda salah loh, Anda bilang penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis. Bukan, yang benar itu Bapa di surga lah yang merasuki Yudas Iskariot. Roh Tuhan masuk ke tubuh Yudas Iskariot, lalu dia mengkhianati Yesus dan menjualnya 30 keping perak. Nah, itu yang masuk tubuh Yudas itu adalah Roh Kudus gitu. Coba di mana coba salahnya saya itu di mana coba? Tolong saya dikoreksi coba. Yang mana pernyataan-pernyataan saya itu yang tidak sesuai dengan Alkitab? Coba di kolom komentar bilang, coba bilang di kolom komentar.